Mulai 2010 kita masuk kabupaten tertinggal. Dievaluasi awalnya ditetapkan RPJMN 2010 Bapak Ibu. Dievaluasi 122 dalam. Dievaluasi lagi 5 tahun berikutnya 20. Sumba Timur juga 62 kabupaten Bapak Ibu. Di 2024 itu keluar dari daerah tertinggal. Jadi kalau kerja yang memang untuk beri duit satu orang atau kita ciureo dengan kawan baru kita falaya, itu tidak ada kesempatan. Nah benar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada kesempatan juga bisa mempengaruhi yang bisa tidak jadi, yang tidak bisa jadi, tidak bisa. Di bawah kepemimpinan saya tidak boleh. Kalau kita sudah menentukan bahwa ini diprioritaskan, itulah untuk rakyat. Kenapa Bapak Ibu? Sumber daya kita sedikit, masalah kita banyak, maka pilihannya adalah skala prioritas. Dan ketika skala itu, haruslah itu menjadi bagian dari komitmen kekonsistenan kita, strong, kuat untuk tetap. Ibu. Pertanyaan lanjutannya, kalau begitu Chris Frank, apa yang kau lakukan dalam 3 tahun ini? Kalau memang kau tahu bahwa uang itu tidak bertambah, Bapak Ibu, kenapa bertambah di kabupaten yang lain? Dia stagnan. Kita kabupaten kota di Indonesia ada 3 banyak. Saat lagi ekonomi Indonesia bagus, terjadi konstruksi di mana-mana. Juga tidak terlalu bagus, sehingga juga tidak mungkin bertambah. Hanya bagaimana sesungguhnya para kepala daerah itu dengan pikirannya berpikir mensiasati inovasi dan kreativitas. Inovasi kreativitas oleh Pak Abdul Haris tadi itu Bapak Ibu, yang orang bilang tidak bisa bangunan ini tidak bisa dengan kertas, tetapi dirasakan oleh begitu. Kertas itu sebagai dokumen, kertas itu sebagai dokumen, ya, sebagai legitimasi, ya, yang mengakui kabupaten ini dari kabupaten lain, pemimpin ini berpemimpin yang lain, gitu. Sehingga dihargai. Bapak Ibu juga tahu apa? Karena saudara-saudara yang dikatakan Pak Abdul Haris itu, ya, kita dapat 2022, 2023, 2025. Kita bandingkan dengan 2020 saja. 2016 tidak dapat, 2017 dapat, 19 kosong, 19 kosong juga, 2020 baru. Terjadi 156% kalau harus dibandingkan yang dapat dana insentif fiskal daerah. Kerjaan kita gitu loh. Yang saya ini sebagaimana Pak terbaik. Kenapa terbaik? Karena tidak semua kesempatan. Hanya yang dipercayakan oleh partai oleh sang Khalik bisa naik pada lintasan untuk dipilih menjadi pemimpin itu. Oleh karena itu ketika dikasih kesempatan menyampaikan pada kita ini sudah tidak bisa dibandingkan Frankie income, semua kita akan di etalase. Sudah melihat, pernah menjadi anggota DPRD, pernah menjadi wakil bupati, Kabak, ya toh, pilih misalnya pernah jadi kepala bagian, langsung wakil, gitu. Anggota dewan. Ini 10 tahun ini anggota dewan. Apa yang disampaikan anggota dewan? Apa yang diperjuangkan? Untuk anak muda apa? Untuk daerah, untuk berkaitan dengan apa? Diomong.
di sana omong begini, tapi bupati dengar. Atau hanya sekedar berbeda saja ketika dengan pemerintah. Omong juga. Dan kita ada buktinya di sana, di berita acara di sana. Risalah sidang ada begitu loh. Ketika dibilang A, pemerintah ikut. Ya toh? Ketika kita sudah ikut di A tidak, di B tidak bisa. Saya kalau aku bilang, saya ikut A. Tetapi ketika saya sudah ikut A, aku bilang, tidak bisa, saya A sudah sebelum. Tidak bisa lagi. Di 2021. Dia bilang begitu. Lagi sana. Iya toh. Di ikut lagi di P lagi. Oh, saya bilang tidak bisa. Saya ditelepon juga. Bagaimana Bupati gini? Bapak, saya tidak mau. Saya yang sudah awal mau beribut terserah. Ya. Begitu saja. Ya. Nah begitu Bapak Ibu. Ada. Saya bisa buktikan ini. Bapak Ibu saudara sekalian. Ini ada Pak Abdul Haris sebagai saksi. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Yang berkaitan dengan komitmen kita untuk memperjuangkan untuk rakyat, apapun kita pertaruhkan. Bapak Ibu, sampaikan pada kita juga, panggung yang terhormat ini juga untuk apa? Untuk bagaimana mendatangkan hal kemaslahatan pendidikan politik. Pendidikan politik itu apa? Pendistribusian agar masyarakat mengerti hak dan warga negara. Jadi masyarakat tahu dia, oh hak saya seperti ini, kewajiban saya juga pada saat yang sama seperti ini. Sehingga di dalam panggung ke panggung Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terus kita memberikan pendidikan politik. Sebelum saya sampai saya ngomong visi misi, saya harus ngomong visi misi sebentar. Saya mau sampaikan Bupati Sumba Timur cuti di luar tanggungan ini mencapai untuk 2024-2029. Cuti mengandung makna bahwa kita kehilangan hak bupati definitif. Artinya apa? Bebas, tidak ada lagi ajudan, tidak ada lagi supir, tidak ada lagi otodinas, tidak ada lagi itu tinggal di rumah jabatan, tidak ada lagi uang sakit, tidak ada lagi operasional rumah jabatan sana. Jadi saya sudah lepas semuanya itu Bapak sekalian. Tidak ada lagi. Ya, dan saya sangat menikmati itu. Itu yang bagus, memberikan pesan bahwa supaya kita semua tiga ini sama. Tidak menggunakan fasilitas. Jadi pada saat yang sama tidak ada kuasa seperti ini, bagaimana mungkin intimidasi masyarakat? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita mengintimidasi. Dan ketika saya juga masih ada dalam lintasan itu, saya sudah sampaikan pada Camat. Ruang ketika kita berdemokrasi adalah ruang adalah pestanya rakyat. Ada orang pesta itu perut, yang gembira, lipstick yang bagus, make up yang bagus, das, ya sepatu yang paling bagus, yang paling bagus, ya toh kalau waktu makan yang enak, kalau sudah selesai kita berdansa, kita adelia, kita gacor, ya toh, ya itu pesta, pestanya rakyat, ya toh, pestanya rakyat. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada Bapak Ibu. Dan saya mau sampaikan pada kita, yang kita saya tanggung jawab moral, tidak hanya untuk saya sendiri. Saya harus memastikan estafet kepemimpinan generasi. Karena dalam ruang demokrasi itu populasi elit. Saya hari ini Bupati, pasti kelak nanti harus juga mundur dari panggung kehormatan itu sendiri. Ibaratnya kalau kita elit Bapak Ibu, ya kalau lagi top-topnya di jam 12, jam 1. Kalau sudah jam 4, jam 5, tidak bisa kok kembali jam 1. Tidak bisa melawan alam Bapak Ibu. Tidak bisa. Ya. Kecuali secara teoritis itu.
dia punya modal simbolik yang bisa dipertukarkan untuk dia kembali ke menjadi elit. Tetapi itu saya tidak mau omong, nanti dia lakukan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, jangan. Ya. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Yang saya maksudkan adalah bahwa kalau kita sudah waktunya berhenti, berhenti sudah. Kita menjadi bapak, menjadi senior, menjadi kakak yang memberikan pencerahan. Ya. Untuk itu Bapak Ibu, untuk sampai itu hari ini ya, saya sedang berpikir bagaimana menciptakan apa yang disebut dengan konsep nasionalisme demokratisasi. Nasionalisme adalah ajaran yang menyatakan bagaimana kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Pada saat yang sama, ketika kita berbicara demokrasi, kita mengupayakan kesetaraan antara satu dengan yang lain. Melihat suku, agama, ras. Maka dalam itu saya harus karpet merah, harus ada pengkaderan, harus ada regenerasi, Bapak Ibu. Dan saya memberikan kesempatan hari ini kepada Frankie Ranggabani untuk bagaimana datang kita lahirkan dia menjadi elit, Bapak Ibu. Pada saat yang sama juga, ya di lintasan politik di legislatif, Bapak Ibu tahu juga, warga yang saya sampaikan ketika kita menghadirkan ada kaderisasi, ada regenerasi di lintasan politik. Kita juga menghadirkan warga 15, ya. Pak Golowola juga itu adalah lintasan politik yang kita lahirkan kartu merah kepadanya untuk menjadi anggota dewan. Begitu juga di birokrasi. Kita juga melahirkan eselon 2 tanpa melihat suku, latar belakangnya dia. Supaya ketika tiba saatnya ada warisan, ada perbincangan bahwa ketika belum menjadi bupati, ada beritakan kepada keluarga, warga dekatnya. Dan itu yang berkaitan dengan jawab moral saya. Sekarang bilang tadi, saya punya penangan bilang tidak boleh kan ini. Saya tidak mau curhat. Karena apapun yang terjadi harus hari itu persoalan, hadapi persoalan. Tetapi bukan berarti kalau menghadapi persoalan kita orang paling berani, tidak. Keberanian itu ya, atau orang yang berani bukan orang yang pernah ada rasa takut, tetapi orang yang berani adalah orang yang membuahkan ketakutan itu sendiri. Itulah orang berani. Posisi itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya berani maju yang kedua karena saya sampaikan kepada Bapak Ibu, masalahnya banyak, sumber dayanya sedikit. Harus dengan inovasi kreativitas dan kita lakukan ini hadiah dan seterusnya. 29 tetap inovatif itu menghadapi berbagai persoalan ini dan mendatangkan nilai tambah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya berpikir bahwa waktunya untuk kita orang muda, ya, waktunya kita anak-anak yang milenial yang akan menerima tongkat estafet ini. Bapak Ibu tahu ya, untuk pertama kalinya dalam jadi diri sendiri. Jadi kalau misalnya yang saya senang dari Frank tidak buat-buat, orang asing, tidak jaim-jaim, hidupin apa yang kau terus. Kalau kau sudah terbiasa dengan begini, jangan kau begini lagi. Terus, biasa. Saya juga begitu, saya Bapak Ibu nyiksa diri saya. Ya mohon maaf, kalau saya selamatin orang begini aja. Umpama kalau orang lebih tua dari kita supaya mendapat berkat, ya kalau pastor dia punya tangan itu dapat berkat biar dia lebih muda dari kita. Kenapa? Karena diurapi.
Aneh lebih kecil karena kita begitu begitu aja. Jangan, jangan Yahano, jangan harap bahaya. Boleh. Udah waktu ini bukan biasa aja hidup ini. Ya, toh. Saya sudah mau lelah kalau ini apa. Iya toh. Dari dulu saya muda saya nge-jeans. Saya itu bilang, kau semua 60 jeans, 80 saya jeans terus saya bilang. Iya toh. Biasa saya bilang. Iya toh. Kau sepatu kets terus. Biasa, memang saya suka sepatu kets karena ringan saya bilang. Asik. Tidak ada yang berubah. Itu yang dimaksudkan oleh Franky Rangamani. Bahwa karakternya dia, perilakunya dia punya tidak berubah. Bukan tidak berubah ini pembangunan Sumber Timur. Gaya stilnya kita biasa aja. Ya toh. Yang pakai yang bagus-bagus, yang baik-baik, rapi, bersih. Ya harus begitu. Sampai 80 juga nanti kalau Tuhan perkenankan, saya begitu. Ya toh, mudah. Oh iya, dia tetap seperti itu. Ya. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Pemimpin itu tidak boleh kita menyiksa diri kita hanya untuk kekuasaan. Banyak. Nah, itu Bapak Ibu. Bapak saudara-saudara sekalian, pilih bupati. Ini dapil satu ada dulu misalnya satu rumah dikasih Pak Abdul Haris satu, Pak Golowola satu, ada misalnya satu rumah ada 4 orang misalnya, ya kasih 2 Pak Abdul Haris, kasih 2 Pak Golowola, dua duduk. Tapi kalau umpama kalau ini pilkada ini Bapak Ibu kasih 1 di situ, ya di nomor 1 lagi di nomor 3, voila 0, 0. Tidak ada yang dari situ. Kenapa? Karena 1 tidak ada bupati 2 lagi bupati bisa 20 November ini dia akan kita siapa menentukan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian masyarakat